Ada satu titik di mana manusia berhenti, hanya sekadar berpikir dan mulai merasakan, bukan dengan logika, bukan pula dengan panca indera, tetapi dengan sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata. Di titik itu, manusia mulai menyentuh wilayah yang disebut quantum consciousness, kesadaran yang mampu menembus batas antara pikiran, rasa, dan alam semesta. Ia bukan sekadar konsep ilmiah atau spiritual, tetapi sebuah pengalaman batin yang terjadi ketika seseorang benar-benar hadir, tanpa perlawanan, tanpa penilaian, tanpa rasa ingin menguasai. Bayangkan dirimu duduk diam di bawah langit malam. Bintang-bintang tidak lagi tampak jauh. Kamu menyadari bahwa setiap denyut nadimu berdetak selaras dengan detak semesta. Kamu bukan lagi pengamat. Kamu adalah bagian dari tarian energi yang sama. Inilah momen ketika kesadaran mulai membuka dirinya terhadap realitas kuantum. Sebuah dunia di mana segala sesuatu saling terhubung oleh frekuensi yang tak terlihat. Para bijak dari tanah Jawa kuno menyebutnya rasa sejati. Dalam rasa itu, pikiran berhenti berisik, tubuh menjadi ringan, dan apa yang kamu rasakan bukan hanya emosi, tetapi getaran yang menjembatani antara dunia lahir dan batin. Sementara fisika modern menyebutnya field of consciousness, medan energi universal yang menyatukan seluruh partikel di alam raya. Jika kamu perhatikan lebih dalam, keduanya berbicara tentang hal yang sama, tentang satu jaringan kesadaran besar yang menenun kehidupan. Perbedaan hanya pada bahasa yang digunakan. Orang zaman dulu menyebutnya roh prana atau daya hidup, sedangkan ilmuwan modern menyebutnya energi kuantum. Namun hakikatnya keduanya menunjuk ke sumber yang sama, getaran kesadaran yang hidup. Kesadaran ini bukan hasil pikiran, tetapi keadaan di mana pikiran menjadi jernih dan terbuka untuk memahami realitas apa adanya. Ketika seseorang memasuki kesadaran seperti ini, ia mulai melihat dunia bukan sebagai kumpulan benda terpisah, melainkan sebagai satu arus energi yang terus bergerak, mencipta, dan bertransformasi. Inilah awal dari metode penyatuan pikiran, rasa, dan alam semesta. Sebuah jalan sunyi yang mengajarkan manusia untuk tidak mencari keluar, melainkan menengok ke dalam. Karena di dalam dirinya lah semesta memantulkan wajahnya. Dan dari sinilah perjalanan kita dimulai. Perjalanan menyusuri jembatan antara ilmu dan kesadaran, antara energi dan kasih, antara manusia kecil dan kebesaran semesta yang diam-diam selalu memeluknya. Pikiran bukan sekadar aliran kata dalam kepala. Ia adalah gelombang energi yang memiliki bentuk, arah, dan kekuatan. Setiap kali kita berpikir, semesta mendengarnya, bukan lewat suara tetapi lewat frekuensi. Begitu pula dengan rasa, setiap emosi, setiap getaran hati memancarkan sinyal yang menjangkau lebih jauh dari yang dapat kita bayangkan. Dalam pandangan fisika kuantum, setiap partikel di alam semesta bergetar sesuai dengan frekuensi tertentu. Getaran itulah yang membentuk realitas fisik yang bisa kita lihat, dengar, dan sentuh. Sementara dalam ajaran leluhur Jawa, getaran itu disebut rasa, inti kesadaran yang menghubungkan manusia dengan semesta. Ketika pikiran dan rasa tidak selaras, frekuensi itu menjadi kabur, kacau, dan mudah terombang-ambing oleh emosi. Namun ketika keduanya selaras, gelombang energi itu menjadi teratur, jernih, dan kuat, ibarat air tenang yang memantulkan langit dengan sempurna. Inilah sebabnya mengapa meditasi, doa, atau tapa brata selalu mengajarkan keheningan sebagai dasar kekuatan sejati. Bukan untuk lari dari dunia, tetapi agar kita mampu menyelaraskan diri dengan arus energi universal. Ketika batin tenang, tubuh pun merespons. Denyut jantung melambat, napas menjadi halus, dan energi kehidupan mulai mengalir bebas. Sains modern mulai memahami hal ini melalui penelitian tentang frekuensi otak dan medan elektromagnetik jantung. Otak memancarkan gelombang alfa, beta, theta, dan delta, yang semuanya berubah sesuai dengan keadaan kesadaran kita. Jantung di sisi lain memiliki medan energi yang jauh lebih kuat, bahkan bisa memengaruhi pikiran dan emosi orang di sekitar kita. Dengan kata lain, kita bukan hanya berpikir di dalam kepala, tetapi dengan seluruh tubuh dan medan energi yang mengelilinginya. Semakin kita sadar, semakin medan ini menjadi selaras, dan semakin nyata pula pengaruhnya terhadap dunia di luar diri. Bayangkan bila pikiranmu adalah instrumen, dan rasamu adalah nada yang menggetarkannya.
Ketika keduanya seirama, maka seluruh semesta ikut beresonansi. Ia menjawabmu dalam bentuk kebetulan yang indah, dalam pertemuan yang berarti, atau dalam rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Inilah hukum resonansi kuantum yang telah dikenal jauh sebelum fisika modern lahir. Para leluhur menyebutnya getaran batin yang manunggal. Ilmuwan menyebutnya energi terkoherensi. Namun hakikatnya sama. Ketika kamu memancarkan cinta, semesta pun bergetar dalam nada yang sama. Karena pada akhirnya, setiap doa yang tulus, setiap pikiran yang jernih adalah gelombang yang menembus ruang dan waktu. Ia tidak hilang, melainkan terus mengalir, menembus lapisan-lapisan realitas, hingga kembali padamu dalam bentuk yang mungkin tidak kamu duga. Di balik pikiran yang terus berputar dan emosi yang naik turun, ada satu ruang sunyi, ruang tempat rasa sejati berdiam. Ia bukan sekadar perasaan senang atau sedih, bukan pula emosi yang muncul dan lenyap karena peristiwa luar. Rasa sejati adalah kesadaran murni, suara halus dari kedalaman jiwa yang selalu tahu arah pulang. Ketika seseorang belajar diam dan mendengarkan rasa sejatinya, ia sedang membuka gerbang komunikasi dengan alam semesta. Bukan lewat kata-kata, tetapi lewat getaran kesadaran yang sama, yang digunakan oleh seluruh ciptaan untuk berinteraksi. Inilah bahasa universal yang tak butuh terjemahan bahasa energi, yang dipahami oleh daun, air, bintang, bahkan partikel subatomik. Fisikawan kuantum menjelaskan bahwa setiap benda, dari tubuh manusia hingga debu kosmik, tidak benar-benar padat semuanya, hanyalah getaran energi yang berinteraksi di dalam medan kesadaran. Dan medan kesadaran ini, entah kamu menyebutnya Tuhan, semesta, atau quantum field, adalah ruang tak terbatas tempat semua bentuk kehidupan muncul, bermain, dan akhirnya kembali lagi. Leluhur Jawa memahami hal ini dengan cara yang sangat dalam. Mereka tidak memisahkan dunia lahir dan dunia batin. Mereka tahu bahwa untuk memahami jagat raya, manusia harus terlebih dahulu mengenal jagat cilik alam kecil di dalam dirinya sendiri. Karena di dalam sanalah seluruh hukum semesta tercermin. Saat kamu menyentuh rasa sejati, kamu akan merasakan sesuatu yang aneh tapi indah. Segala hal di luar dirimu terasa hidup. Pohon berbicara lewat hembusan angin. Air memantulkan pesan lembut dalam riaknya, dan langit malam seakan bernafas bersamamu. Bukan karena kamu berhalusinasi, tetapi karena kamu mulai beresonansi dengan frekuensi kesadaran semesta. Rasa sejati adalah pintu menuju kesadaran kuantum. Ia tidak membutuhkan ritual rumit atau dogma tertentu. Hanya kejujuran untuk hadir sepenuhnya, menyaksikan segala sesuatu apa adanya tanpa ingin mengubahnya. Ketika kamu mampu melihat dunia tanpa filter keinginan, kamu mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah. Rasa sejati juga menjadi alat untuk menyeimbangkan energi tubuh saat ia mengalir tanpa hambatan. Energi vital atau prana bergerak dengan lembut di setiap sel, membangkitkan kepekaan terhadap kehidupan yang lebih luas. Tubuh menjadi peka, pikiran tenang, dan intuisi terbuka. Kamu mulai tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam tanpa perlu berpikir panjang. Para bijak kuno sering berkata, barang siapa sadar dan waspada akan melihat rahasia kehidupan itu sendiri. Dan rahasia itu bukan di langit ataupun kitab, tetapi di dalam dirimu di ruang hening yang menunggu untuk kamu dengarkan. Saat rasa sejati mulai menuntun, dunia tidak lagi tampak sebagai tempat yang harus dilawan, melainkan cermin kesadaran yang setia, menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Disinilah langkah menuju penyatuan dimulai, bukan dengan berusaha menjadi sesuatu, melainkan dengan mengizinkan dirimu menjadi bagian dari arus besar kehidupan itu sendiri. Ketika pikiran telah tenang, dan rasa sejati mulai bergetar lembut di dalam diri, maka saatnya manusia belajar menyatukan keduanya, karena disitulah kekuatan sejati kesadaran muncul. Bayangkan pikiran sebagai cahaya yang memberi arah dan rasa sebagai air yang membawa arus kehidupan. Ketika keduanya berjalan sendiri-sendiri, cahaya menjadi liar tanpa arah dan air mengalir tanpa bentuk. Namun ketika keduanya bersatu, tercipta keseimbangan yang indah. Sebuah kesadaran yang tidak hanya tahu, tetapi juga mengalami. Di titik ini, seseorang mulai merasakan kehadiran energi alam semesta di dalam dirinya. Ia bukan lagi sekadar makhluk kecil yang hidup di bumi,
tetapi bagian dari jaringan besar energi yang menembus ruang dan waktu. Fisikawan menyebutnya unified field, sebuah medan tunggal tempat, semua bentuk energi saling terhubung. Para leluhur Jawa menyebutnya sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan segala kehidupan. Melalui kesadaran ini, manusia belajar menyatu bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara ilmiah. Gelombang otak, denyut jantung, dan ritme napas beresonansi dengan frekuensi bumi dan langit. Setiap tarikan napas menjadi doa, setiap hembusan menjadi penyerahan. Metode penyatuan ini tidak membutuhkan alat apapun karena tubuh manusia sendiri adalah instrumen yang sempurna. Ketika kamu bernapas perlahan, menyadari aliran udara yang masuk dan keluar, menyaksikan pikiran tanpa mengikutinya, dan merasakan kehadiran tanpa tujuan tertentu, di sanalah penyatuan mulai terjadi. Pikiran yang jernih membuka pintu ke arah atas, rasa yang lembut mengakar ke bumi, dan di tengahnya, kamu berdiri sebagai jembatan hidup antara langit dan tanah, antara energi dan bentuk. Disinilah manusia menemukan keseimbangan tertingginya. Bagi orang Jawa, keadaan ini disebut manunggaling kawulalan Gusti. Penyatuan antara diri kecil dengan kesadaran besar bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tetapi menyadari bahwa ia selalu berada di dalam kehadirannya. Sama seperti ombak tidak pernah terpisah dari lautan, demikian pula manusia tidak pernah terpisah dari sumber energi semesta. Sains modern mulai memahami hal ini melalui fenomena koherensi medan energi. Ketika gelombang otak dan jantung seseorang selaras, tubuh memancarkan frekuensi stabil yang memengaruhi lingkungan di sekitarnya. Hewan menjadi lebih tenang, tumbuhan tumbuh lebih cepat, dan orang-orang di sekitar ikut merasakan kedamaian tanpa tahu alasannya. Penyatuan kesadaran bukan hal mistik, tetapi fenomena ilmiah yang bisa dirasakan secara nyata. Dan semakin seseorang hidup dalam keselarasan ini, semakin mudah ia menembus batas antara yang tampak dan yang tak tampak. Ia mulai menyadari bahwa seluruh semesta berdenyut bersama napasnya sendiri, bahwa setiap kejadian baik atau buruk adalah bagian dari tarian besar energi yang saling melengkapi. Tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi keinginan untuk menguasai, yang tersisa hanyalah mengalir bersama kehidupan itu sendiri. Setelah perjalanan panjang antara pikiran dan rasa, manusia akhirnya sampai pada titik diam yang sejati. Bukan diam karena hening, tapi karena selaras. Tak ada lagi batas antara dalam dan luar, antara aku dan dunia, antara doa dan jawaban. Semuanya menyatu dalam satu tarikan napas. Napas semesta. Di titik ini, kesadaran menyentuh kuantum. Waktu tak lagi berupa garis, tapi lautan. Tak ada lari ke masa depan atau penyesalan masa lalu. Karena keduanya hanyalah gelombang energi yang naik turun dalam kesadaran abadi. Saat kesadaran mencapai keadaan ini, hal-hal kecil menjadi sakral, suara angin menjadi musik, tetesan air menjadi doa, langkah kaki menjadi persembahan bagi bumi. Segalanya menyatu dalam kehidupan yang utuh. Kamu menjadi saksi keindahan yang selalu ada, menunggu untuk disadari. Para bijak Jawa menyebutnya rasa manunggal. Kesatuan antara mikrokosmos dan makrokosmos, jagat cilik dan jagat gede. Manusia tak lagi menjadi pusat, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang saling memberi. Dalam pandangan kuantum, ini serupa dengan entanglement. Lezati tiazun partikel saling terhubung. Apa yang terjadi pada satu bagian bergema di seluruh alam. Ketika seseorang hidup dalam kesadaran ini, dunia bukan lagi medan perang, melainkan ruang untuk memahami dan menumbuhkan cinta. Perubahan sejati bukan dari kekuatan luar, tapi dari frekuensi kasih yang terpancar dari dalam. Disinilah rahasia penyatuan bekerja. Semakin kamu selaras dengan semesta, semakin semesta bekerja untukmu. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu dan semesta telah menjadi satu arus. Setiap langkahmu menjadi bagian dari kehendak alam, dan setiap keputusan lahir dari kebijaksanaan universal. Tak ada lagi dualitas antara ilmu dan spiritual, antara akal dan rasa. Keduanya adalah sisi dari satu kesadaran. Fisikawan menyebutnya superposition, leluhur menyebutnya kauruh kasunyata. Intinya sama, seluruh ciptaan adalah ekspresi dari satu energi tak terbagi. Ketika kamu menyadarinya, kamu tak lagi mencari keajaiban, karena kamu sendiri adalah keajaiban itu. Setiap denyut jantungmu adalah percikan semesta, setiap napasmu adalah gema dari napas alam.
Kamu adalah saksi, pelaku, dan bagian dari tarian itu sendiri. Biarkan hidupmu mengalir dengan kesadaran ini. Tak perlu terburu-buru memahami segalanya. Cukup rasakan bahwa setiap langkahmu sedang dituntun. Penyatuan sejati bukan hasil dari pengetahuan, melainkan dari penyerahan kepada keheningan yang hidup di dalam dirimu. Dan ketika kamu sampai di sana, tak ada lagi yang perlu dicari. Kamu akan tahu, kesadaranmu bukan setitik cahaya di tengah gelap, melainkan lautan terang itu sendiri. Kamu bukan pengamat semesta, kamu adalah semesta yang sedang sadar akan dirinya.